Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Buniawan Syafitra Baru NIM 1342310338. Saya dari mahasiswa Universitas Udinwaluyo yang melakukan asistensi mengajar di SD Dojimor 2. Dalam kesempatan ini saya mau wawancarai Bu Reno sebagai guru kelas 3. Sekarang Bu Reno silahkan perkenalkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Reno Tri Rustanti. Saya mengajar di SD Beji 2 dan saya mengaku di kelas 3 SD Beji 2. Oke, Bu, saya mau wawancara langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu melihat implementasi kurikulum yang berlaku saat ini di kelas? Ya. Secara umum, implementasi kurikulum saat ini cukup baik, terutama karena lebih fleksibel dan memberi ruang bagi guru yang menyesuaikan pembelajaran kebutuhan siswa. Meski begitu, masih dibutuhkan adaptasi atau penyesuaian dalam penyusunan perangkat ajar dan pengelolaan waktunya. Terus pertanyaan yang kedua, Bu, apa perubahan yang paling terasa dibandingkan kurikulum sebelumnya? Untuk perubahan yang paling terasa yaitu dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, fokus yang lebih besar pada kompetensi dan capaian pembelajaran, bukan pada pemenuhan materi saja. Selain itu, penilaian menjadi lebih otentik dan tidak hanya mengandalkan tes tertulis saja. Terus pertanyaan selanjutnya, biasanya Ibu merancang pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran. Ya, untuk merancang pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran, saya mulai dengan menganalisis capaian pembelajaran, lalu menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik. Setelah itu saya memilih aktivitas belajar, metode, serta media yang paling sesuai dan tepat untuk membantu siswa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Terus strategi apa yang paling sering digunakan supaya siswa aktif dalam belajar? Ya, saya sering menggunakan metode diskusi kelompok, problem based learning, project based learning, dan permainan edukatif. Strategi ini membuat siswa lebih berani dan siswa terlibat aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Metode apa saja yang biasanya digunakan di kelas? Apakah menggunakan ICT juga? Ya, media yang saya gunakan bervariasi seperti LKPD, kartu belajar, video pembelajaran, dan presentasi interaktif ICT cukup sering saya gunakan, terutama untuk pemutaran video, menggunakan aplikasi kuis, dan eksplorasi materi secara online. Jadi anak-anak lebih menarik dalam pembelajaran, lebih aktif dan menarik. Biasanya anak kalau menanyakan sesuatu, anak lebih senang, lebih aktif, lebih memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru. Itu ya. Ya. Terusnya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan kurikulum ini di kelas sehari-hari? Ya. Tantangannya, tantangan besar perbedaan kemampuan siswa, Mas, yang cukup beragam. Kadang anak yang pintar cepat menerima pelajaran, sedangkan anak yang kurang kadang juga lambat dalam menerima pelajaran, serta keterbatasan waktu dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, tidak semua fasilitas teknologi selalu tersedia atau berfungsi dengan baik. Terusnya,
Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan gaya belajar siswa? Ya. Kalau untuk masalah perbedaan, saya menyediakan variasi aktivitas seperti tugas visual, diskusi, praktek langsung, dan penggunaan audio atau video. Dengan demikian, siswa dengan gaya belajar berbeda tetap bisa memahami materi melalui cara paling sesuai yang mereka inginkan. Jadi mereka akan lebih bisa menerima ide-ide yang baik sesuai dengan keinginan mereka. Seterusnya Bu, bagaimana Ibu melakukan asesmen atau penilaian agar sesuai dengan profil siswa? Ya. Saya menggunakan asesmen penilaian yaitu formatif seperti observasi di saat anak-anak mengerjakan, guru mengamati anak-anak pada saat mengerjakan dengan menggunakan kriteria penilaian dalam observasi. Kemudian jurnal, portofolio pengumpulan tugas anak, serta kuis singkat untuk melihat proses siswa. Untuk asesmen sumatif, saya menyesuaikan bentuknya, misalnya seperti proyek, presentasi, atau tes tertulis, tergantung karakteristik siswa masing-masing. Seterusnya Bu, menurut Ibu bagaimana peran orang tua dalam mendukung kurikulum dan karakter siswa? Ya. Peran orang tua sangat penting, terutama dalam membangun motivasi, memastikan siswa memiliki kebiasaan belajar yang baik, dan memberikan dukungan emosional. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru sangat membantu keberhasilan belajar. Misalnya ada orang tua di rumah kok merasa kesulitan dalam membimbing anak, orang tua bisa telepon atau mungkin lewat WA atau lewat konsultasi ke guru kelasnya masing-masing. Jadi guru dan orang tua itu juga harus ada hubungan yang baik dalam mengikuti pembelajaran pada anaknya sendiri. Demikian. Satu lagi Ibu, terakhir apa harapan Ibu untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran ke depannya? Ya, untuk pembelajaran depannya saya mengharap kurikulum semakin sederhana, jadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan relevan atau sesuai dengan kebutuhan masa depan. Selain itu, saya berharap ada lebih banyak pelatihan untuk guru serta fasilitas sekolah yang diperkuat agar implementasi kurikulum dapat berjalan secara optimal. Demikian Bu dari wawancara saya, semoga ini nanti bisa juga menjadi pengalaman buat saya ke depannya jika menjadi seorang guru. Oke. Demikian saja. Sukses ya, Mas. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nak.